Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 214. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah hamparan tandus yang luas, Xiao tanpa sengaja menemukan sebuah kota kuno yang megah dan misterius. Lingkungan sekitarnya kering dan keras, namun kota itu memancarkan wibawa yang luar biasa. Xiao merasa tempat itu menyimpan sejarah besar, mungkin berkaitan dengan kontrak aliansi kuno. Saat ia mendekat, kota itu ternyata hidup dengan berbagai aktivitas. Ia bertemu seorang penyihir muda yang tampak santai, namun ternyata sudah lebih dahulu berada di sana. Dan keduanya mulai menyelidiki misteri kota tersebut. Xiao mengetahui bahwa kota ini bukan tujuan akhir, melainkan hanya perantara menuju kota kuno utama tempat para tokoh besar masa lalu pernah mendidik generasi penerusnya. Namun perhatian mereka teralih ketika terdengar kabar kemunculan kilin putih, makhluk langka dan sakral. Ketika kilin kecil itu benar-benar muncul, Xiao menyadari bahwa makhluk itu adalah sahabat lamanya dari masa lalu kuno abadi. Sebuah masa tragis yang telah merenggut banyak rekannya. Pertempuran emosional dengan kilin kecil mengguncang hatinya dan membangkitkan kembali kenangan masa silam yang penuh luka. Meski kilin kecil ingin tetap menunggu wanita muda yang dulu merawatnya, Xiao tahu bahwa harapan itu mungkin mustahil. Namun ia menghormati kesetiaan makhluk itu dan memutuskan kembali ke jalannya bersama sang penyihir. Mereka meninggalkan kota dan menuju wilayah terlarang. Namun tak lama kemudian diserang oleh pasukan berkuda yang kerasukan kekuatan jahat. Di tengah pertempuran brutal, altar darah misterius muncul dan menjadi pusat ritual pemanggilan musuh dari sisi lain dunia. Altar itu ternyata adalah pintu lintas dunia yang sedang diaktifkan oleh musuh kuno bernama Laumu. Xiao dan penyihir berusaha menghentikannya dengan segala kekuatan, termasuk memanggil kekuatan suci dan menggunakan artefak kuno. Mereka berhasil mengalahkan inkarnasi Laumu, meskipun tubuh aslinya nyaris berhasil menyeberang. Dengan siasat penyihir, altar berhasil dihancurkan sebelum Laumu benar-benar muncul sepenuhnya, memaksa musuh itu mundur meskipun dengan ancaman akan kembali. Setelah semua usai, ketegangan belum benar-benar berakhir. Meskipun altar telah dihancurkan dan jalur antar dunia tertutup sementara, Xiao dan sang penyihir menyadari bahwa perang besar sudah diambang mata. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota Kaisar Surgawi, tempat di mana sejarah baru akan ditulis dan masa depan dunia ditentukan dalam pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Xiao dan sang penyihir melanjutkan perjalanan menuju kota Kaisar yang diyakini tersembunyi di kedalaman wilayah terlarang. Konon, kota itu menekan kekuatan gelap dari perbatasan sunyi demi menjaga kedamaian 3.000 provinsi. Meskipun keberadaan kota tersebut hanya terdengar lewat legenda, tekad mereka tak goyah. Mereka menembus wilayah misterius itu, berharap menemukan kekuatan besar yang mampu membawa mereka ke puncak dunia kultivasi. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah lautan batu giok yang luas. Suara aneh terdengar dari dalamnya, memunculkan seekor siput laut raksasa yang melepaskan tangisan mengguncang langit. Ternyata, suara itu adalah gema dari masa lalu, jejak pertempuran dahsyat yang memecah langit dan bumi, menciptakan 9 surga dan 10 bumi. Xiao dan penyihir menyaksikan kilas balik tersebut dengan takjub, menyadari besarnya kekuatan yang pernah mengguncang dunia. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Serangan tiba-tiba dari dasar laut berupa pedang-pedang cahaya memaksa mereka mundur. Mereka menduga ada pecahan artefak abadi yang masih aktif di sana. Setelah melewati sebuah kota tua, mereka mendapat informasi bahwa laut tersebut dulunya adalah medan perang kuno, tempat di mana kekuatan terbesar pernah saling bertarung. Untuk menghindari bahaya, mereka pun memutar arah dan berjalan sepanjang pantai selama berminggu-minggu. Perjalanan membawa mereka ke wilayah baru yang tak kalah menyeramkan, lautan magma merah yang berkilauan. Di sana, mereka berhadapan dengan makhluk langka seperti ikan yang merah dan formasi-formasi rusak yang mempengaruhi indera mereka. Serangan tiba-tiba dari cakar raksasa putih nyaris membunuh mereka.
Namun sang penyihir berhasil menyelamatkan keduanya dengan manik ajaib. Di lokasi itu, mereka menemukan sebuah petunjuk kuno bertuliskan Kaisar Wilayah Lautan Tulang, menyeratkan bahwa mereka telah memasuki makam para kaisar agung dari masa lampau. Saat Si Hao menggunakan mata surgawinya untuk mengamati dasar magma, Si Hao menyaksikan pemandangan luar biasa yang mengguncang batinnya. Kerangka para makhluk kuno dengan kekuatan yang masih terasa meski telah ribuan tahun berlalu. Energi darah yang memancar dari tengkorak mereka cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Lautan magma tampak tunduk pada keberadaan mereka, seolah tahu siapa yang pernah berkuasa di tempat itu. Si Hao menyadari betapa jauhnya jarak kekuatan antara dirinya dan para kaisar agung yang dulu mendominasi dunia. Dalam penjelajahan mereka, Si Hao menggunakan mata surgawi untuk mengintip dasar magma dan menemukan senjata-senjata rusak yang masih menyimpan kekuatan mematikan. Namun, mendekatinya adalah hal yang mustahil karena sisa energi para kaisar cukup untuk menghancurkan matahari dan bulan. Ia pun berpikir, mungkin tempat ini bisa dijadikan medan perang di masa depan, tempat di mana bahkan tulang para kaisar bisa bangkit demi mengusir musuh. Perjalanan membawa mereka ke puncak Gunung Phoenix, gunung raksasa yang seolah menjangkau langit dan menyentuh bintang. Legenda tentang Phoenix sejati kembali terngiang di benak mereka. Gunung ini dikelilingi lautan magma surgawi yang memperkuat dugaan bahwa tempat ini adalah sarang makhluk abadi tersebut. Di puncak gunung, mereka menemukan kota kuno yang sunyi, ditumbuhi pohon parasol keemasan, dan atmosfernya terasa sakral sekaligus berbahaya. Tanpa sengaja, langkah mereka memicu formasi kuno yang menjebak mereka di dalam kota kuno tersebut. Kota itu ternyata dipenuhi fenomena aneh, makhluk raksasa berkaki satu yang menghancurkan segalanya. Lalu kota itu pulih kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan makhluk mirip mayat hidup muncul dan memetik bintang dari langit. Si Hao menduga ia adalah salah satu dari 10 setan legendaris. Hari-hari berlalu dan rasa cemas tumbuh dalam diri mereka, hingga akhirnya mereka menemukan formasi teleportasi yang membawa mereka ke tempat baru. Mereka berpindah ke sebuah gua bercahaya yang dipenuhi energi kacau. Di dalam gua tersebut, yang dipenuhi cahaya suci, Si Hao menemukan sebuah telur bercahaya 5 warna yang memancarkan aura kehidupan luar biasa. Ia langsung teringat pada gadis Phoenix dari masa lalunya di era kuno abadi, seorang teman yang gugur secara tragis dalam pertempuran. Meski telur itu terlihat nyata, ada sesuatu yang semu dan sulit dijelaskan, membuatnya bertanya-tanya apakah ini adalah bentuk kelahiran kembali gadis tersebut. Kenangan tentang gadis Phoenix dan para sahabatnya kembali membanjiri pikiran Si Hao. Mereka adalah pejuang muda yang luar biasa. Namun semuanya tumbang sebelum sempat mencapai potensi penuh. Si Hao hanya bisa mengenang mereka sebagai cahaya terang yang padam terlalu cepat. Kini, harapan kecil muncul dalam benak telur misterius ini. Mungkinkah ada keajaiban yang terjadi? Si Hao mencoba menembus kedalaman telur dengan mata surgawinya, berharap menemukan jejak jiwa gadis Phoenix. Namun yang ia temukan hanyalah energi murni tanpa kesadaran. Telur itu seperti wadah kosong yang penuh kekuatan tapi tanpa roh. Kesedihan menyelimuti dirinya. Penyihir yang menemaninya pun menyimpulkan bahwa proses kelahiran kembali gagal. Jiwa sang gadis telah benar-benar lenyap. Meski demikian, Si Hao tak tega membiarkan telur itu disalahgunakan. Baginya, itu bukan sekedar artefak kuat, melainkan kenangan dan harapan terakhir akan seseorang yang berarti. Ia memutuskan untuk menjaganya, meski harus menunda memberikannya kepada Wollinger, satu-satunya orang yang ia percaya bisa merawatnya. Karena waktu mendesak, Si Hao harus segera melanjutkan perjalanannya menuju lembaga Dewa Surgawi. Perjalanan berlanjut melintasi lautan magma dan bahaya tanpa henti selama berbulan-bulan. Dalam perjalanan mencari pohon Dewa Surgawi, Si Hao menemukan setetes darah misterius di dalam sebuah kuali kuno di semua kehidupan bumi, tanah tempat para penyihir pernah terkubur. Bukan darah biasa, tetesan itu menyimpan kekuatan luar biasa yang memunculkan kilasan kenangan perang besar dari zaman kuno. Saat ia menatapnya, aura seperti kaisar surgawi muncul, membawa bayangan pertempuran dan teriakan dari masa lampau. Bahkan penyihir yang bersamanya ikut terdiam, menyadari bahwa mereka tengah memegang sesuatu yang sangat berbahaya sekaligus penuh rahasia. Setelah berhasil menenangkan diri, Si Hao menyadari bahwa darah itu memiliki hubungan misterius dengan kota kuno yang menjadi tujuan mereka.
Saat tiba di sana, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Sebuah kota raksasa yang menjulang seperti menghubungkan langit dan bumi, disusun dari meteorit dan batu bintang, dijaga oleh kekuatan yang terasa hingga ke jiwa. Kota ini tampak seperti benteng terakhir dunia, melindungi 3.000 provinsi dari ancaman yang tidak diketahui, mungkin berasal dari luar dunia ini. Namun, Xiahou merasa ada yang ganjil. Kota yang ia lihat dalam penglihatan masa lalunya, di atas perahu hitam, sangat berbeda. Suram, penuh penderitaan dan dijaga oleh 7 raja besar. Ia menyadari bahwa perbatasan desolet menyimpan lebih dari satu wajah. Kota yang mereka lihat mungkin hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Di depan gerbang kota berdiri monumen batu yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang telah menyetujui kontrak aliansi kuno atau bersiap menghadapi kehancuran. Karena tak dapat masuk ke kota utama, Xiahou dan penyihir itu beralih ke kota-kota kecil yang dulunya pasar para ahli kuno. Di sanalah mereka menemukan kehidupan kembali, pasar yang ramai, para pembudidaya muda yang bermeditasi, dan tokoh-tokoh penting seperti 10 Raja Mahkota, abadi yang terasing, Ning Chuan, serta Yue Chan yang telah tiba lebih dulu. Meski tempat itu penuh dengan kekuatan besar, hanya segelintir yang berhasil mencapai titik ini, menandakan betapa kerasnya perjalanan yang telah mereka lalui. Xiahou berdiri di depan kota kuno yang agung, mengamati kerumunan tokoh besar dari berbagai penjuru 9 surga 10 bumi. Mereka duduk dalam kelompok sesuai afiliasi. Tak satu pun berani melangkah ke kota suci itu. Di antara mereka, seorang pria berambut emas menarik perhatian dengan aura angkuh dan kekuatan luar biasa. Meski belum pernah bertemu sebelumnya, Xiahou bisa merasakan tekanan yang ditimbulkan pria tersebut. Jelas bukan lawan sembarangan. Situasi mulai memanas saat seorang penyihir cantik muncul, memikat semua pandangan. Para pemuda dari surga tak terukur berlomba-lomba mendekatinya. Namun ia menanggapinya dengan anggun dan cerdas. Xiahou hanya bisa menyindir dari samping karena tidak mendapat perhatian yang sama. Dan malah menjadi bahan pembicaraan karena reputasinya yang dianggap sombong. Salah paham lama terkait leluconnya terhadap seorang wanita bermata biru ternyata telah menyebar luas. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pria emas menantang Xiahou secara tersirat. Xiahou tak tinggal diam dan membalas dengan kata-kata tajam, mengejutkan banyak pihak. Saat pertempuran mulai membara, suara tua dari dalam kota menghentikan semuanya. Serangan pria emas yang sempat diluncurkan diarahkan ke langit. Tapi Xiahou menunjukkan kekuatan luar biasa dengan menutup celah di angkasa, memulihkan kedamaian. Aksi itu membuat semua orang terdiam dalam kekaguman. Seorang tetua dari kota muncul dan meminta semua pihak menjaga ketertiban. Setelah itu, perhatian kembali tertuju pada penyihir yang ternyata telah menerima warisan istimewa. Abadi yang terasing, tokoh misterius dengan mata surgawi tajam, mengakui bahwa dirinya adalah kakak dari sang penyihir. Ini mengejutkan semua orang. Karena jelas warisan itu berasal dari sesuatu yang jauh lebih tinggi dari sekte biasa. Xiahou merasa sedikit terasing saat melihat sang penyihir berdiri di sisi pria itu. Tapi suasana berubah saat teman-teman lamanya mulai berdatangan. Gembira, Xiahou menyapa iblis langit Jie-Qian dengan cara jenaka seperti dulu. Meski Jie-Qian berusaha kabur. Tak lama, rekan-rekannya seperti Chang Gongyan, gadis naga, dan Cao Yuseng kecil juga muncul, membangkitkan kembali semangat kebersamaan. Suasana tenang itu akhirnya dipecah oleh suara agung yang mengumumkan dimulainya seleksi menuju lembaga dewa surgawi. Sosok makhluk setengah dewa pun muncul, menandai babak baru dalam perjalanan para jenius ini. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 214. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.